Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita lanjutkan ya di sesi kita, sesi ke-7 ya, sesi ke-7. Nah, kita hari ini akan berdiskusi tentang bagaimana teman-teman ini nanti kita bisa merancang ya, merancang di dalam pembelajaran kita yang hari ini tentang marketing strategik ya. Nah, kita merancang strategi dan program di dalam penentuan harga gitu ya. Nah, dalam merancang strategi ini kita bicara masalah merancang, namanya merancang suatu strategi ya. Di sini berarti kita akan menentukan sejauh mana sih kita bisa berpikir dengan strategi-strategi yang ada di dalam suatu program, di dalam penentuan suatu harga. Harga jelas ya, ini sangat sekali menentukan di dalam kita berproses, di dalam kita berhubungan dengan harga. Karena harga dalam sendirinya ini menentukan di dalam marketing ya, terutama dalam menentukannya itu. Penentuan harga ini akan menentukan kelangsungan hidup ya suatu perusahaan ya, di mana penentuan ini akan menentukan kelangsungan hidup dalam suatu perusahaan gitu ya, di mana penentuan satu dengan penentuan yang lainnya ini dengan sendirinya ini akan bisa dipertimbangkan dari masing-masing kotak ya. Maka perusahaan dapat menerapkan kombinasi harga dan kualitas yang berbeda di dalamnya itu. Nah, dengan adanya perbedaan dengan satu harga ini, dengan menerapkan kombinasi dan kualitas-kualitas yang berbeda ini, karena setiap barang, setiap suatu produk, dia mempunyai harga berbeda, memiliki kualitas yang berbeda, sehingga satu dengan yang lainnya tidak ada yang namanya barang yang mahal, ya dia akan sebanding dengan kualitas apa yang ada. Begitu pula sebaliknya, dengan kualitas yang berbeda ini sehingga harganya pun akan berbeda dengan satu dengan yang lainnya. Ini di dalam proses kita dalam penentuan harga. Dalam penentuan harga ini ada 9 tindakan yang dapat dilakukan oleh perusahaan ya di dalam dia menentukan harga. Yang pertama ada namanya premium strategi. Berbicara masalah premium strategi, berarti strategi yang dilakukan di sini adalah strategi harga yang barangnya dikatakan sebagai barang yang premium. Barang yang premium di sini berarti istilah premium ini belum sepenuhnya jelas ya. Artinya dikatakan dia premium bisa diartikan sebagai strategi unggulan ya, atau bisa dikatakan sebagai strategi yang eksklusif ya, atau bisa dikatakan sebagai strategi yang bernilai tinggi, atau ada juga strategi yang berkelas premium gitu ya. Ini apa? Contoh misalnya dalam perusahaan kami menerapkan strategi unggulan untuk menarik segmen pasar kelas atas dalamnya itu. Nah kemudian jika misalnya strategi ini dimaksudkan dalam produknya yang premium bagaimana Pak? Dengan harga yang tinggi dan kualitas yang tinggi. Ini bisa disebut juga sebagai strategi penerapan harga premium atau strategi pemasaran untuk produk yang premium atau strategi diferensiasi eksklusif. Contohnya apa? Produk ini dipasarkan dengan strategi penetapan harga premium karena dia menyasar konsumennya adalah konsumen tingkat atas atau konsumen elit di dalamnya. Ada juga yang pakai kata strategi premium strategi, ini adalah nama program atau paket tertentu. Nah, ini biasanya ada kan dirancang untuk memberikan layanan konsultasi eksklusif bagi karyawan-karyawan perusahaan ya atau korporat yang mempunyai satu dengan yang lainnya gitu ya. Kemudian ada lagi strategi berikutnya, tindakan berikutnya dapat dilakukan perusahaan adalah dengan menggunakan strateginya adalah strategi dengan menggunakan nilai yang tinggi. Apa nih strategi dengan nilai yang tinggi? Strategi yang dengan nilai yang tinggi berarti dalam kita artikan berarti dia menciptakan sesuatu
atau menciptakan namanya penyamaan nilai yang luar biasa bagi seorang pelanggannya, bukan semata-mata bersaing yang lewat harga itu. Nah, dikatakan strateginya dia nilai tinggi ini adalah pendekatan yang bertujuan dalamnya satu memberikan manfaat maksimal kepada seorang pelanggan, yang kedua adalah menciptakan pengalaman pengguna yang unggulnya itu apa. Kemudian yang ketiga adalah dia bisa menawarkan juga kualitas, bisa menawarkan juga layanan ya, atau solusi yang melebihi ekspektasi sehingga seorang pelanggan bersedia membayar lebih dalamnya itu. Ada ciri-ciri strategi dalam nilai tinggi. Satu, biasanya strategi ini berfokus pada kualitas dan inovasi produk atau jasa. Kemudian yang kedua, bisa juga pelayanan pelanggannya prima atau namanya personalize ya. Kemudian yang ketiga ada juga dia menyasar segmen pasar tertentu ya, yang di dalamnya dia bisa bersedia membayar lebih demi kualitas yang ada. Atau bisa juga dalam penekanan pada merek yang kuat, apa penekanannya, dan adanya kepercayaan yang ada. Dengan menambahkan unsur adanya emosional atau unsur eksklusivisme di dalam suatu penawaran. Ini satu dengan yang lainnya tergantung dari tindakan apa nih yang diambil ya di dalam pemasaran. Berikutnya ada yang namanya strategi nilai super. Tadi strateginya adalah nilai super, nilai tinggi. Nah, sekarang gimana kalau strateginya itu dia bernilai super di dalamnya itu? Strategi nilai super ini di sini istilahnya ada kata super. Kata super ini di dalamnya bisa diartikan sebagai bentuk peningkatan dari strategi dengan nilai tinggi. Maka dengan pendekatan pemasaran yang ada, dia menekankan adanya penciptaan, adanya penyampaian nilai luar biasa yang jauh dibandingkan dengan ekspektasi dari pelanggan itu. Ada pengertian strategi nilai super ya, diartikan bahwa dia merupakan pendekatan yang menempatkan nilai pelanggan sebagai pusat utama. Dengan fokus utamanya apa? Fokusnya adalah kualitas yang luar biasa, kemudian inovasi yang destruktif, kemudian pengalaman pelanggan yang superior ya, atau bisa juga tergantung dari yang namanya tentang kepercayaan dan loyalitas yang jangka panjangnya seperti apa. Dan kadang di dalamnya kita menciptakan adanya nilai emosional yang mendalam terhadap produk atau merek yang ada. Ada ciri-ciri strategik di dalam nilai super. Satu, nilai lebih daripada harga. Berarti apa artinya? Produk atau layanan terasa jauh lebih dibandingkan dengan harga yang dibayarkannya itu apa. Kedua adalah diferensiasi ekstrim. Bicara ekstrim berarti tidak hanya berbeda, tetapi juga benar-benar dia bisa mengubah ya permainan di pasarnya itu apa. Berikutnya yang ketiga adalah pelayanan ultra personal. Desain untuk merespon kebutuhan individu secara yang mendalam seperti apa. Yang keempat, adanya inovasi yang berkelanjutan, produk terus diperbaharui secara relevan dan bermakna di dalamnya itu. Yang kelima, adanya keterlibatan secara emosional. Konsumen di dalamnya merasa terikat secara emosional dengan mereknya itu apa. Contoh, produknya adalah produk MacBook Apple misalnya. Dia bukan hanya menjual produk, tetapi juga ekosistem yang menyatu di dalamnya. Adanya mungkin nilai emosional dan nilai estetika tinggi di dalamnya. Ada lagi Tesla misalnya. Dia memberikan nilai pada teknologi yang berkelanjutan dan pengalaman yang berkendara yang futuristik di dalamnya itu ya. Ada lagi misalnya Ritz-Carlton. Nah, ini dia pelayanan ultra personal yang dia mewah sampai dalamnya dia bersifat eksklusif di dalamnya. Berikutnya ada namanya yang keempat adalah overcharging strategi.
Bagaimana nih kita berbicara tentang overcharging strategi? Berarti strategi yang dilakukan di sini adalah strateginya dia merupakan strategi yang dia mengenakan biayanya lebih. Jadi biaya berlebih. Nah, ini tidak lazim digunakan dalam praktek pemasaran etis ya. Ini sering memiliki konotasi negatif nih karena mengacu pada penetapan harga yang dia melebihi nilai wajar atau ekspektasi pelanggannya itu apa tanpa memberikan nilai tambah yang sepadan. Nah, secara artikan kalau diartikan overcharging strategi, kita mengartikan dia bisa menjual suatu produk ya, dia bisa menjual suatu jasa dengan harga yang terlalu tinggi dibandingkan dengan nilai atau kualitasnya. Kemudian ada lagi tidak transparan dalam harga, misalnya dia menyembunyikan adanya biaya tambahan ya. Kenapa? Karena dia ada namanya tadi overcharging strategi itu. Ada lagi bisa dianggap sebagai eksploitasi pasar apabila tidak dilakukan pada kondisi darurat atau kondisi monopoli yang ada. Sebuah misalnya gini, ada sebuah contoh negatif nih, sebuah perusahaan obat ya, dia menaikkan harga obat penting hingga 5 kali lipat, hampir 500% harganya, tanpa adanya peningkatan kualitas, tanpa ada peningkatan mutu. Nah, ini disebut sebagai overcharging dan dikritik keras secara etika. Kenapa? Dia menaikkan harga hampir 500%, 5 kali lipatnya, tetapi mutu yang diberikannya sama. Ini konteksnya konteks keras, tidak memiliki etika. Ada yang berikutnya tentang konteks etis, alternatif legal dan strategis. Misalnya seperti apa? Dalam praktek pemasaran misalnya, dikatakan dia pemasaran yang sah jika dia menerapkan penetapan harga tinggi. Istilahnya adalah lebih baku dari, dan etis itu gimana? Misalnya ada namanya premium pricing strategi. Strategi di dalam penetapan harga premium. Dia menjual produk dengan harga yang tinggi. Kenapa? Karena kualitas, karena merek, atau secara eksklusivitas di dalamnya. Contohnya ada misalnya jam tangan Rolex, ya, ada mungkin iPhone dan sebagainya. Itu adalah premium pricing strategi. Strategi dalamnya menetapkan harga dengan harga yang premium. Berikutnya ada lagi, contohnya berikutnya adalah skimming pricing strategi. Misal, dia meluncurkan suatu produk baru dengan harga yang lebih tinggi, kemudian menurunkannya seiring dengan waktu. Contoh untuk teknologi baru atau pasar eksklusif di dalamnya. Ya. Ada lagi berikutnya apa? Perceived value pricing. Nah, ini adalah harga yang ditentukan berdasarkan nilai yang dirasakan oleh konsumen, bukan biaya produksi. Berarti tergantung si konsumennya di sini yang bisa dia terima di situ. Berikutnya ada yang kelima adalah tentang yang namanya strateginya adalah strategi nilai menengah. Strategi nilai menengah di sini berarti dia diartikan bahwa yang namanya strategi ini adalah pendekatan pemasaran dan penetapan harga yang berfokus pada keseimbangan antara harga dan kualitas. Di mana ada suatu produk, di mana ada suatu layanan yang tidak berada di segmen premium maupun di segmen yang murah. Melainkan dia menargetkan konsumen kelas menengah yang dia menginginkan adanya nilai yang baik tanpa harus membayar yang lebih mahal. Ciri-ciri nilai menengah itu apa? Misalnya satu, harganya kompetitif. Tetapi tidak penting itu harganya murah. Jadi harga murah itu malah ada orang-orang yang menengah ke atas nilainya murahan. Jadi harganya harus kompetitif. Dengan harga yang kompetitif, ini tidak terlalu teridentifikasi dengan yang namanya murah. Yang kedua, kualitas layak atau stabil.
Dengan kualitas yang layak dan kualitas yang stabil, ini meskipun tidak luar biasa dalamnya itu, dia ada kualitasnya tetap baik ya, tetap layak kualitasnya, sehingga yang didapatkan dia menjadi yang lebih baik lagi. Berikutnya ada namanya fitur cukup yang lengkap, ada fitur yang lengkap, ada nilai tambahan-tambahan mewah dan sebagainya. Ini adalah tambahan yang lebih mewah. Yang keempat, ada namanya cocok untuk pasar massal menengah. Ada middle, ada income marketnya seperti apa di dalamnya itu. Nah, pasar menengah ini adalah pasar yang dikategorikan adalah pasar yang dia bisa menginikan dengan faktor-faktor yang lainnya ya tentang berhubungan dengan pasar menengah ini. Kemudian yang kelima adalah berfokus pada efisiensi biaya tanpa dia mengorbankan nilai utamanya itu apa di dalamnya. Ada tujuan strategi lain di dalamnya itu dengan berbagai macam hal ya. Ada namanya strategi segmen pasar yang terbesar. Dia menjangkau segmen pasar yang besar. Adalah konsumen tidak mencari kemewahan tetapi juga tidak ingin mencari barang yang murah. Kemudian apalagi membangun loyalitas pelanggan melalui konsistensi nilai. Dengan konsistensi nilai yang ada, dia membangun tuh dengan berbagai macam loyalitas dan pelanggan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Contoh nyatanya misalnya ada brand atau produk yang ada, misal Toyota. Khususnya ada seri Avanza atau seri Corolla misalnya. Dia tidak terlihat mewah, tapi dia menjadi andalan ya dengan harga yang terjangkau misalnya. Berikutnya ada misalnya IKEA. IKEA desainnya bagus, Pak. Harganya masuk akal untuk kalangan kelas menengah, IKEA. Ada lagi Samsung Galaxy A series misalnya. Ini fiturnya cukup baik. Harga tetap namanya flagship ya dalamnya itu. Ada Indomie. Ini contohnya adalah produk bernilai tinggi dengan harga terjangkau. Nah, tapi dia sukses besar secara pasar menengah di dalamnya itu. Terus bagaimana untuk mendapatkan strategi nilai menengah ini? Ada namanya strategi pendukung yang umum bisa kita gunakan. Itu penetapan harga nilai, value based pricing. Penetapan harga ini adalah harga yang ditentukan oleh persepsi nilai dari konsumen kelas menengah. Strateginya apa? Ada namanya strategi diferensiasi moderat. Sedikit keunikan dibandingkan dengan pesaing, tetapi tetap fokus pada harga yang terjangkau tadi. Berikutnya ada lagi efisiensi operasional. Dia menekankan biaya produksi agar dapat memberikan kualitas yang layak tanpa menaikkan harga yang terlalu tinggi di dalamnya. Nah, ini adalah strategi nilai menengah. Yang keenam ada namanya stakeholder yang dengan bernilai baik. Nah, stakeholder yang nilai baik ini terdengarnya dia diartikan sebagai para pemangku kepentingannya itu apa? Yang memberikan, menerima atau mendukung nilai yang positif atau yang bermanfaat dalam suatu sistem, dalam organisasi atau proyek yang ada. Satu, misalnya ada pengertian stakeholder nilai baik ya, atau dikatakan sebagai penafsiran baku di dalamnya. Dalam konteks bisnis, ada sosial atau pemerintahan di dalam istilah ini dipahami sebagai pemangku kepentingan yang terlibat di dalam penciptaan, di dalam pemeliharaan, atau distribusi yang dengan nilai positif. Baik berupa nilai ekonomi, nilai sosial, nilai lingkungan, maupun nilai etika yang ada. Kategori stakeholder yang mendukung nilai baik misalnya, satu, karyawan yang menjaga integritas dan produktivitas. Dua, konsumen yang mendukung praktik bisnis berkelanjutan itu apa? Yang ketiga adalah pemilik ya atau pemegang saham yang mendorong adanya pertumbuhan jangka panjang bukan hanya laba yang instan. Yang keempat adalah pemasok yang mematuhi prinsip etika, misalnya tidak melakukan eksploitasi tenaga kerja yang berlebih dan sebagainya. Yang kelima adalah komunitas lokal yang dia bisa menerima manfaat sosial dari keberadaan perusahaan itu.
Yang keenam adalah pemerintah atau regulator yang ada, yang mendorong kebijakan yang adil dan berkelanjutan. Yang ketujuh, adanya LSM atau lembaga advokasi yang dia menjaga akuntabilitas sosial dan lingkungan yang ada di dalamnya. Itu yang berhubungan dengan stakeholder yang nilai. Berikutnya ada namanya RIF-OP strategi. RIF-OP strategi ini dia memiliki artinya di sini dikatakan berarti dia mengenakan harga yang harganya tidak sebanding dengan nilai yang diberikan. Ini perbedaannya. Atau menjual produk yang mirip atau KW-nya ya, yang KW yang mirip dengan produk lain, tetapi kualitasnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan produk yang ditawarkan. Strategi RIF-OP ini dia adalah strategi pendekatannya adalah pendekatan yang tidak etis di dalam pemasaran atau penjualan, yang dimana perusahaan dia menaikkan harganya secara berlebih-lebihan tanpa peningkatan kualitas atau nilai, ya kan? Atau meniru adanya produk populer namun dengan kualitas yang rendah, kemudian menyembunyikan adanya biaya tambahan ya, atau menggunakan iklan dengan menyesatkan untuk dia memancing pembelian yang ada. Contoh misalnya ada RIF-OP strategi, ada dikatakan negatif dan tidak etis. Satu, dia menjual produk namanya desainer palsu dengan harga tinggi seolah-olah asli. Ada lagi misalnya kedua, hotel yang mengenakan biaya yang tersembunyi, misalnya biaya pembersihan atau layanan yang tidak dijelaskan itu apa. Yang ketiga adalah meniru tampilan luar produk populer ya, ada packaging tetapi isinya sangat berbeda dengan kualitas yang lebih buruk. Ada resiko strategi di dalamnya. Resikonya apa? Suatu ketika itu kita akan kehilangan kepercayaan dari seorang pelanggan. Dua, adanya tuntutan hukum. Dari mana Pak? Dari pelanggaran perlindungan konsumen atau hak kekayaan intelektual yang ada, ya kan? Atau akan muncul yang namanya apa? Kerusakan reputasi merek, tidak berkelanjutan dalam jangka panjang di dalamnya. Alternatif etis dan baku di dalamnya dengan penetapan harga tinggi dengan alasan yang sah ya. Nah ini versinya adalah versinya lebih murah dari produk premium tanpa menipu misalnya. Ini bagus nih buat apa? Tujuan bisnisnya. Dia menjual mahal karena nilainya unik. Ya kan? Strategi etis yang dianjurkan adalah dengan menggunakan strategi harga premium. Ada lagi konsepnya dia meniru konsep tapi dengan produk sendiri. Ini namanya strategi yang cocok yang dianjurkan adalah menggunakan strategi brand smart atau reserve engineering legalnya. Ada lagi menjual versi murah dari produk yang terkenal. Strateginya berarti strategi produk alternatif yang mempunyai nilai. Ada lagi membuat produk serupa dengan keunggulan baru. Ini adalah strategi diferensiasi yang terinspirasi di dalamnya. Jadi istilah-istilah yang namanya RIF-OP secara langsung ini adalah bagaimana penjualan ya dia tidak bisa menawarkan dengan harga yang cocok dan sesuai dengan keadilan. Berikutnya ada namanya false economy strategi. False economy strategi ini di dalamnya dia berbicaranya apa? Berbicara tentang strategi ekonomi palsu dengan strategi penghematan yang salah dengan adanya di situ. Strategi false economy strategi ini adalah strategi ekonomi palsu. Strategi yang tampak dia menghemat biaya dalam jangka pendek, tetapi akibatnya dia bisa menimbulkan biaya tambahan, bisa menimbulkan kerugian, atau masalah yang lebih besar dalam jangka panjang ke depannya bagaimana. Contoh ada fase ekonomi strategi di dalamnya. Satu, dia memilih bahan murah tapi berkualitas rendah.
Sehingga produknya cepat rusak dan harus diganti yang lebih sering. Kedua, bisa jadi mengabaikan perawatan rutin mesin demi menghemat biaya, tapi hasilnya mesinnya rusak parah dan butuh penggantian total di dalamnya. Tiga, mengurangi jumlah staf secara gratis tanpa mempertimbangkan beban kerja yang ada yang menyebabkan adanya penurunan produktivitas dan layanan yang buruk dengan sendirinya. Yang keempat adalah menggunakan software yang bajakan ya untuk menghemat biaya lisensi, tetapi akhirnya terkena denda hukum dan kehilangan data-data yang penting di dalamnya. Dampak negatifnya adalah biaya perbaikan atau penggantian yang pasti lebih tinggi dibandingkan dengan kita memelihara ya. Kemudian kedua, kerugian reputasi perusahaan juga mengalami kerugian. Kemudian penurunan adanya kepuasan pelanggan sampai dengan gangguan operasional dan produktivitas di dalamnya. Ada lagi apa strategi yang lebih baik bagaimana Pak? Investasi yang cerdas dan dalam berkualitas dan perawatan. Yang kedua, lakukan pengelolaan sumber daya yang efisien tapi efektif. Yang ketiga, analisis biaya dan manfaat jangka panjang sebelum mengambil keputusan dengan penghematan. Berikutnya apa lagi? Pengembangan strategi berkelanjutan yang mempertimbangkan dampak jangka panjang ke depannya bagaimana. Ada perusahaan harus menghindari strategi ekonomi palsu ya yang hanya dia mengutamakan penghematan jangka pendek tetapi tanpa memperhatikan konsekuensi jangka panjang. Atau mengadopsi strategi penghematan yang tepat ya yang dapat meningkatkan adanya efisiensi tanpa menimbulkan adanya false ekonomi di dalamnya itu. Itu adalah 9 adalah strategi yang dipakai adalah strategi ekonomi. Strategi ekonomi ini apa? Rencana atau adanya suatu pendekatan yang dirancang untuk dia mengelola sumber daya ekonomi secara efisien dan efektif guna mencapai tujuan tertentu, baik itu untuk perusahaan, untuk pemerintahan, maupun individu pada umumnya. Strategi ini mencakup kebijakan langkah, keputusan yang bertujuan memaksimalkan pertumbuhan ekonomi, adanya stabilitas dan kesejahteraan yang ada. Strategi ekonomi adalah strategi yang berfokus pada pengelolaan sumber daya keuangan, pada manusia, sumber daya material, untuk apa? Mencapai tujuan ekonomi tertentu seperti peningkatan produksi, pengurangan biaya, ya, pengembangan pasar, dan keberlanjutan secara ekonomi. Ada beberapa jenis strategi ekonomi dalamnya. Satu, ada strategi pertumbuhan ekonomi, dia fokus pada peningkatan output nasional dan produktivitas. Contohnya apa? Ada investasi infrastruktur yang ada peningkatan teknologi yang ada. Yang kedua, ada namanya strategi stabilitas ekonomi. Dia menjaga inflasi, menjaga pengangguran harus lebih tekan lebih sedikit, dan ada defisit anggaran tetap yang terkendali. Contohnya apa? Kebijakan moneter dan fiskal yang tepatnya bagaimana. Yang ketiga, ada namanya strategi pembangunan yang secara berkelanjutan yang memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, antara sosial dan lingkungan yang ada. Contohnya apa? Penggunaan sumber daya yang berkelanjutan. Kemudian apa lagi? Ada strategi diversifikasi ekonomi dengan cara mengurangi ketergantungan pada satu sektor ekonomi. Misalnya adalah mengembangkan sektor manufaktur dan jasa selain sektor pertanian yang ada. Yang kelima, bisa jadi ada strategi efisiensi biaya dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya agar biaya produksi dapat ditekan dengan baik. Contohnya apa? Ada namanya otomasi proses produksi yang ada di dalamnya itu. Itu adalah 9 tindakan yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Berikutnya ada 6 langkah dalam menentukan harga. Harga dalam penentuan harga kita bisa menentukan satu, menentukan tujuan di dalam penetapan harganya itu bagaimana. Dengan tujuan yang jelas, harganya dia bisa tetap ya. Nah, otomatis apa? Otomatis dengan sendirinya kita akan bisa mencari berbagai macam solusi di dalam menentukan harga.
Dengan kita bisa menetapkan tujuan penetapan harga, apa yang diinginkan dengan harga itu. Misal, menginginkan maksimalisasi keuntungan. Misal dengan meningkatkan adanya pangsa pasar. Bisa juga dengan menetralkan persaingan misalnya. Atau memperkenalkan adanya produk baru yang ada. Yang kedua adalah menentukan permintaan pasar. Dengan cara apa? Dengan cara kita bisa menganalisis permintaan pasar yang ada. Dengan memahami seberapa besar permintaan seorang konsumen atau permintaan konsumen terhadap produk pada berbagai macam tingkat harga yang ada. Kemudian menggunakan data riset pasar untuk dia bisa mengetahui elastisitas harganya itu apa. Yang ketiga, ada mengestimasi biaya. Dengan mengestimasi biaya, berarti dia bisa apa? Bisa menghitung adanya biaya produksinya dihitung. Dengan dia bisa menghitung biaya produksi, dia dapat menentukan total biaya tetap dan variabel yang terkait dengan adanya pembuatan dan distribusi produk yang ada. Kemudian lagi apa? Menetapkan harga minimum agar bisnisnya yang tidak merugi satu dengan yang lain. Kemudian apa lagi? Dengan kita menganalisis biaya, ada lagi harga dan produk pesaingnya. Yang keempat tuh. Dengan cara apa? Dengan cara kita menganalisis harga kompetitor kita, harga pesaingnya itu gimana. Kita buat kajian tuh. Kajian dari harga produk yang sejenis di pasar itu bagaimana. Kemudian apa lagi? Menentukan apakah akan menetapkan harganya di atas atau menggunakan harga yang di bawah atau harganya sama dengan pesaing. Yang kelima adalah menentukan harga penetapan harga. Dia memilih adanya metode harga yang harus sesuai dengan costless freezing. Dia menambah margin keuntungan dari biaya ya. Dia menetapkan harga berbasis nilainya bagaimana value based freezingnya. Sampai dengan dia menetapkan adanya harga kompetitif, di dalamnya ada competitive freezing di dalamnya. Kemudian lagi namanya menentukan harga akhir dan evaluasinya bagaimana. Dengan dia menetapkan harga jual final berdasarkan analisis dan strategi yang ada. Dia pun melakukan evaluasi secara berkala untuk menyesuaikan harga ya dengan penentuan pasar dan biaya yang ada di dalamnya. Sampai terakhir memilih harga terakhirnya itu bagaimana di dalam penentuan langkah-langkah di dalam penentuan harga. Berikutnya, apalagi tujuan penetapan harga? Tujuan penetapan harga. Tujuan penetapan harga yang di dalamnya yang pertama adalah dengan untuk kita bisa bertahan. Ya. Dengan kita bisa bertahan atau dengan survive ya. Dengan kita bisa ya. Dengan harga ini mau tidak mau dengan kita berbicara tentang kekuatan. Dikatakan konteksnya dia bertahan di dalam suatu mempertahankan menjaga kelangsungan bisnisnya di tengah tantangan dan persaingan pasar yang ada. Dia bertahan berarti melakukan berbagai macam tindakan, melakukan berbagai macam strategi agar perusahaan tetap eksis. Tidak memahami kerugiannya pasar gimana dan mampu dia menghadapi tekanan eksternal seperti adanya persaingan yang ketat, adanya perubahan pasar atau krisis ekonomi di dalamnya. Contoh strategi bertahan di dalamnya misalnya banyak ya. Ada satu bisa dengan menggunakan efisiensi biaya. Dengan mengurangi biaya produksi dan operasional tanpa mengorbankan kualitas secara signifikan itu bagaimana. Kedua dengan cara inovasi produk. Dengan dia mengembangkan produk baru dan memperbaiki produk yang sudah ada agar tetap relevan produknya itu. Kemudian yang ketiga adanya diversifikasi pasar. Dia membuka segmen pasar baru atau area geografis barunya seperti apa. Yang keempat adalah penyesuaian harga. Menetapkan harga yang kompetitif untuk dia bisa mempertahankan pelanggan yang ada. Yang kelima adalah fokus pada pelanggan setianya bagaimana dengan meningkatkan layanan dan komunikasi dengan pelanggan yang sudah ada agar dia bisa tetap loyal dengan sendirinya. Kemudian apa lagi? Yang kedua dengan cara apa? Memaksimalkan ya. Memaksimalkan keuntungan. Bagaimana kita bisa memaksimalkan keuntungan yang ada?
Dengan kita bisa yang namanya dia memaksimalkan keuntungan adalah salah satu tujuan utama kita di dalam bisnis, yaitu upaya untuk mendapatkan untung sebesar-besarnya dari kegiatan operasional dengan kita bisa mengoptimalkan pendapatan dan kita bisa mengendalikan biaya yang ada. Arti dari memaksimalkan keuntungan gimana Pak? Berarti dia bisa merancang dan dia bisa melaksanakan strategi bisnis agar selisih antara pendapatan dan biaya menjadi sebesar mungkin. Gimana cara memaksimalkan keuntungan? Satu, bisa dengan cara meningkatkan volume penjualan. Memperluas pasar, meningkatkan volume penjualan, atau menaikkan harga jika memungkinkan. Dua, adanya mengendalikan biaya. Mengurangi biaya produksi dan operasional tanpa harus menurunkan kualitas produk atau layanan yang ada. Yang ketiga, ada munculnya inovasi produk dan layanan yang membuat produk yang lebih menarik ya atau lebih efisien sehingga dapat meningkatkan nilai jual. Yang keempat, adanya optimalisasi harga yang menetapkan harga yang tepat agar pendapatan maksimal tanpa adanya kehilangan pelanggan yang ada. Yang kelima adalah meningkatkan efisiensi operasional yang menggunakan sumber daya secara optimal dengan dia meminimalkan pemborosan yang ada di dalamnya. Berikutnya yang ketiga ada lagi namanya memaksimalkan pangsa pasar. Tadi dia maksimalin keuntungan, ya kan? Dengan kita bisa memaksimalkan pangsa pasar yang ada, berarti pangsa pasar di sini adalah strategi yang bertujuan untuk memperoleh persentase terbesar dari total penjualan di pasar tertentu dibandingkan dengan para pesaing. Yang kata lain, perusahaan berusaha menjadi pemimpin pasar dengan menarik sebanyak mungkin pelanggan dan meningkatkan volume penjualan yang ada. Itulah yang namanya memaksimalkan pasar. Memaksimalkan pasar berarti kita memperbesar bagian pasar yang dikuasai oleh perusahaan. Dengan memaksimalkan pasar ini, perusahaan ini dari keseluruhan pasar yang ada. Cara memaksimalkan pasar misalnya dengan satu, dengan melakukan penetapan harga yang kompetitif. Dengan cara apa Pak? Menawarkan harga yang lebih menarik dibandingkan dengan pesaing untuk bisa menarik pelanggan baru yang ada. Yang kedua adalah promosi dan pemasaran yang agresif. Dengan menggunakan iklan ya, dengan menggunakan harga diskon ya, atau menggunakan kampanye pemasaran untuk meningkatkan kesadaran dan minat konsumen yang ada. Yang ketiga adalah inovasi produk yang mengembangkan tuh produk baru atau fitur tambahan yang memenuhi kebutuhan pasar yang lebih baik dari pesaing yang ada. Yang keempat adalah peningkatan distribusi yang memperluas jaringan distribusi agar produk murah didapatkan oleh konsumen. Yang kelima adalah peningkatan kualitas layanan pelanggan dengan cara apa? Memberikan layanan purna jual dan dukungan agar pelanggannya tetap setia. Sebentar ya, kita break dulu ya, sedang ngajar Islam.
Oke, baik. Berikutnya kita lanjutkan. Kita berbicara tentang yang namanya memaksimalkan pasar yang ada. Setelah pangsa pasar yang ada, sekarang bagaimana kita bisa memaksimalkan dengan pangsa pasar yang ada. Pasarnya udah ada ya. Cuma kita maksimalkan strateginya dalam fokus pada mengoptimalkan potensi dan peluang dalam pasar yang saat ini sudah dimasuki oleh perusahaan. Dan harus kita mencari pasar baru ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah meningkatkan penjualan, ada loyalitas pelanggan, dan pendapatan dari konsumen yang sudah ada itu bagaimana. Strategi ini dalamnya bertujuan untuk memperdalam penetrasi pasar dan meningkatkan nilai dari pelanggan yang sudah ada. Melalui berbagai macam pendekatan ya, pemasaran dan pengembangan produk yang ada di dalamnya itu. Berikutnya bagaimana cara memaksimalkan pasar yang ada? Satu, dia meningkatkan penjualan kepada pelanggan lama ya, dengan dia melakukan adanya cross selling ya, dengan dia pemasaran silang ya, atau upselling ya, dengan dia membuat harga yang lebih tinggi atau menawarkan paket building produknya dengan sendirinya. Yang kedua dengan cara apa? Meningkatkan loyalitas pelanggan. Dia memberikan layanan terbaik ya, atau program loyalitas ya, atau diskon khususnya bagaimana. Yang ketiga adalah dia mengoptimalkan distribusi. Bagaimana dia bisa memaksimalkan produk ya tersedia secara mudah dan konsisten di berbagai macam saluran distribusi yang ada. Yang keempat adalah melakukan promosi yang terfokus. Adanya kampanye pemasaran yang menargetkan pelanggan dan segmen yang sudah dikenalnya bagaimana. Yang kelima adalah dengan cara mengembangkan produk layanan atau tambahannya bagaimana. Yang mempengaruhi produk dengan fitur baru atau menawarkan layanan pendukung yang meningkatkan nilai bagi pelanggan yang ada. Kemudian yang kelima adalah pemimpin dalam kualitas produk. Ya, dalam kualitas produknya gimana? Pemimpin dalam kualitas produk ini adalah posisi atau strategi perusahaan yang berfokus menjadi terbaik dalam hal mutu produk dibandingkan pesaing di pasarnya bagaimana. Ada perusahaan yang menonjol karena produknya unggul dalam keandalan, dalam daya tahan, dalam fitur dan kepuasan pelanggan. Perusahaan ini adalah merek yang mengutamakan standar kualitas tinggi dan konsisten yang ada sehingga dianggap sebagai adanya referensi kualitas di pasar dengan sendirinya. Ada ciri-ciri pemimpin di dalam kualitas produk ya. Satu adalah produk berkualitas tinggi. Dia memiliki adanya spesifikasi, adanya bahan yang baik, adanya proses produksi yang terbaiknya bagaimana. Sampai dengan ada inovasi yang berkelanjutan bagaimana. Selalu dia memperbaharui, selalu dia meningkatkan produknya untuk bisa mempertahankan kualitas yang ada. Tiga, bisa juga dia ada reputasi yang kuat, dikenal luas oleh konsumen sebagai produk yang dapat diandalkan. Ya, adanya lagi sertifikasi yang keempat dan standar internasional bagaimana. Dia memenuhi atau melampaui standar ya, standar kualitas resmi dan mendapatkan pengakuan dari lembaga-lembaga terkaitnya bagaimana dengan sendiri. Kemudian yang kelima ada lagi layanan purna jual yang prima. Ya, dia memberikan dukungan ya dan layanan, dia mendukung kepuasan pelanggan ya di dalamnya itu. Nah, ini yang diinginkan yang berhubungan dengan fungsi pasar yang ada. Yang kelima, bagaimana kita bisa pemimpin dalam kualitas produk. Berbicara memimpin di dalam kualitas produk berarti di dalamnya perusahaan itu atau produknya atau mereknya itu harus unggul dan dapat diakui yang terbaik dalam hal mutu produk di pasar. Posisi ini dicapai dengan menjaga standar kualitas yang tinggi secara konsisten dan terus-menerus tanpa inovasi untuk memenuhi atau melampaui ekspektasi pelanggan yang ada. Karakteristik pemimpin dalam kualitas produk, satu, adanya standar yang berkualitas tinggi. Produk yang memiliki spesifikasi dan performa yang superior dibandingkan dengan pesaing yang ada. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa kontrol mutu yang ketat. Ada proses produksi yang diawasi secara detail untuk memastikan setiap produk ya dia memenuhi standar yang ada. Yang ketiga adalah inovasi berkelanjutan.
Ya, terus dia meningkatkan fitur, bahan, dan teknologi produk untuk dia apa? Menjaga keunggulannya bagaimana. Yang keempat adalah reputasi dan kepercayaan konsumen yang ada. Membangun citra yang kuat sebagai produk yang dapat diandalkan itu bagaimana. Yang kelima adalah pelayanan pelanggan unggul dengan apa? Memberikan layanan purna jual yang responsif dan memuaskan. Berikutnya, bagaimana kita menentukan permintaan. Dalam hubungan yang normal, harga dan permintaan itu selalu mempunyai hubungan yang berlawanan. Harga yang lebih tinggi itu bisa mengakibatkan permintaan turun kan. Oh, mahal nih, jadi yang beli sedikit gitu ya. Walaupun harus dicatat untuk produk-produk prestige, produk-produk tertentu, nah ini tidak berlaku ya. Kenapa? Karena harga semakin mahal ya dia akan dengan sendirinya dia lebih baik lagi dengan sendirinya. Ada 9 faktor yang di dalamnya mempengaruhi adanya faktor sensitivitas produknya itu apa di dalamnya itu. Yang pertama ada namanya unique value effect. Apa maksudnya? Pembelinya kurang sensitif terhadap harga ketika produknya lebih berbeda. Dia punya namanya more distinctive. Dia mempunyai keunikan. Dia mempunyai perbedaan. Makanya di situ kan more distinctive. Ya. Berikutnya ada lagi namanya substitute hours effect-nya. Pemberi ini kurang sensitif terhadap harga. Ketika pembeli kurang menyadari adanya barang substitusi. Ketiga ada difficult comparison effect. Bagaimana sih pembeli ini kurang sensitif nih terhadap harga ketika pembeli sulit membedakan antara kualitas produk dengan barang substitusi. Yang keempat, ada namanya total expenditure effect. Pembelinya kurang sensitif terhadap harga bila pengeluaran pembeli yang merupakan bagian pengeluaran terkecil dari pendapatannya itu. Itu adalah faktornya. Yang kelima, ada namanya end benefit effect. Pembeli kurang sensitif terhadap harga karena pengeluarannya terkecil dari pendapatannya dibanding dengan biaya total produk akhir. 6 adalah share cost effect. Pembeli kurang sensitif terhadap harga ketika biaya ditanggung oleh pihak lainnya. Yang ketujuh adalah sunk investment effect. Pembeli kurang sensitif terhadap harga ketika produk yang digunakan dalam hubungannya dengan fase terdahulunya. Kedelapan adanya price quality effect. Pembelinya kurang sensitif terhadap harga bila produknya diasumsikan lebih dalam hal kualitas, praktis, dan eksklusif di dalamnya. Yang 9 adalah inventory effect. Pembelinya kurang sensitif terhadap harga ketika seorang pelanggan atau pelanggannya tidak dapat dia menyimpan produknya. Itu ada 9 faktor mempengaruhi sensitivitas harga. Terus bagaimana kita berikut tentang cara mengestimasi permintaan? Mengestimasi permintaan di sini berarti apa? Dengan satu bisa kita dengan menggunakan metode yang digunakan adalah metodenya adalah metode sensitivitas. Metodenya adalah time series dengan datanya adalah cross section. Nah, kedua, dengan apa? Menggunakan metode survei di mana seseorang dapat melakukan adanya pengamatan langsung kepada penjual, ada departemen store di dalamnya itu. Yang ketiga, dengan menanyakan langsung kepada pembeli berapa besar sih jumlah yang akan dibeli pada berbagai tingkat harga yang berbedanya itu. Nah, terus kemudian bagaimana cara kita mengestimasi biaya? Dengan cara satu bisa menentukan harga yang tertinggi, ada namanya selling price-nya bagaimana terhadap harga yang akan dikenakan, sementara biaya menjadi batas terendah ada namanya floor price. Kemudian apalagi mempertimbangkan bahwa harga yang dikenakan dapat menutupi seluruh biaya.
termasuk adanya biaya produksi, adanya distribusi, adanya penjualan, juga biaya pengembalian dan penanggungan resikonya bagaimana. Ada jenis-jenis biaya dalam satu bisnis ya, ada biaya tetap, biaya tidak berkaitan dengan jumlah produksi atau penjualan, misalnya adalah perusahaan harus membayar biaya sewa per bulan, bayar bunga, bayar gaji, bayar penjaga keamanan, dan lain-lain tanpa mempertimbangkan biaya berapa produksinya. Berikutnya kedua, biaya variabel yang berkaitan langsung dengan tingkat produksi. Misalnya untuk kebutuhan pembuatan 1 unit kalkulator di dalamnya. Ada kebutuhan plastik, ada chip mikroprosesor, ada kemasan, dan sebagainya. Ada lagi biaya lain yang dikenal dengan biaya total, penjumlahan biaya variabel dengan biaya yang tetap dengan sendirinya. Ada metode-metode di dalam penetapan harga di dalamnya itu. Metode dalam penetapan harga dengan sendirinya metode-metode ini ada beberapa yang dipakai situ, ada namanya markup preaching, ada target picture preaching ya. Ada lagi apa lagi tuh? Tentang adanya first value preaching, ada value preaching, ada going rate preaching, ada select bid preaching. Ini adalah metode-metode yang digunakan di dalam penetapan harga. Yang ada yang berikutnya tentang berhubungan dengan metode yang dipakai, bagaimana nih kita tentang memarkup ya. Namanya memarkup berarti harganya itu kita lebihkan. Dengan kita mengatakan dia memarkup berarti data yang hasilnya kita lebihkan datanya. Ya kan? Dengan kita membuat sesuatu hal yang berbeda dengan adanya harga yang perubahan satu dengan yang lainnya, sehingga barang yang pertamanya harganya murah, ketika dilakukan dengan markup, maka metode ini digunakan untuk harga jual yang ditentukan dengan cara kita menambah persentase keuntungan tertentu atau kenal dengan namanya markup ke atas biaya produksi atau biaya pokok barang. Ada dalamnya markup pricing ini berarti menetapkan harga dengan menambah margin keuntungan tetap dengan biaya produksinya sebagai dasar di dalam dia penentuan harga jual. Biasanya ada rumus markup pricing itu adalah harga jual sama dengan biaya produksi ditambah dengan biaya produksi dikalikan dengan persentase markup-nya itu apa. Contoh, jika biaya produksi sebuah barang adalah Rp100.000 dan perusahaan ingin mendapatkan keuntungan 20%, maka harga jual sama dengan 100.000 ditambah 100.000 dikalikan dengan 20%. Berarti 100.000 ditambah dengan 20.000, maka harganya menjadi 120.000. Apa kelebihan markup pricing? Kelebihannya apa? Satu, mudah ditetapkan dan dihitung. Kedua, menjamin penutupan biaya dan keuntungannya flat, tetap keuntungannya. Apa kekurangan markup pricing? Satu, tidak mempertimbangkan kondisi pasar dan daya beli konsumennya apa. Kedua adalah bisa menyebabkan harganya yang terlalu tinggi atau terlalu rendah jika tidak disesuaikan dengan kompetisi yang ada. Itu adalah tentang markup pricing. Berikutnya apa lagi? Berikut tentang yang namanya target. Di situ ada namanya return ya, preaching. Target ini dalamnya berupa metode. Metode apa? Metode penetapan harga di mana harga jual ditentukan untuk mencapai tingkat pengembalian atau return investasi atau laba tertentu diharapkan oleh perusahaan. Metode ini ditetapkan dengan harga dan tujuan yang memastikan bahwa perusahaan akan mendapatkan laba sesuai dengan target dan pengembalian modal yang diinginkan. Rumus target preaching ini adalah harga jual sama dengan total biaya ditambah target laba dibagi jumlah unit yang dijualnya apa. Atau secara sederhana, harga jual per unit sama dengan biaya per unit ditambah target return dikalikan dengan modal investasi per unitnya apa. Misal,
Jika ada total biaya produksinya adalah 1000 unit adalah 100 juta rupiah, sementara perusahaan menginginkan laba sebesar 20 juta, maka harga jual per unit adalah 100 juta ditambah 20 juta dibagi 1000, ketemunya adalah 120.000 per piece-nya. Apa kelebihannya? Kelebihannya adalah targetnya dia memastikan perusahaan mendapatkan tingkat keuntungan yang diinginkan. Dua adalah cocok untuk bisnis yang fokus pada pengembalian investasi. Ada kekurangannya apa? Kurangan target return reaching, tidak mempertimbangkan harga pasar dan perilaku konsumen yang ada. Kemudian bisa apa? Bisa menyebabkan harga kurang kompetitif jika target return-nya yang lebih tinggi dengan sendirinya. Itu adalah tentang target return. Yang ketiga ada namanya perceived value preaching. Ini artinya apa? Target ini, dia penetapan harga berdasarkan dengan nilai yang dirasakan. Adalah metode penetapan harga di mana harga ditentukan berdasarkan seberapa besar sih nilai atau manfaat yang dirasakan oleh konsumen terhadap produk atau jasa, bukan hanya berdasarkan dari biaya produksi. Harga ditetapkan sesuai dengan persepsi konsumen terhadap kualitas, ya, terhadap penggunaan dan manfaat produknya bagaimana, sehingga konsumen bersedia membayar sesuai dengan nilai tersebut. Ciri-ciri perceived value pricing adalah satu, fokus pada pelanggan. Harga disesuaikan dengan ekspektasi dan persepsi nilai pelanggannya bagaimana. Dua adalah mengutamakan diferensiasi produk. Produk yang unik atau dimiliki keunggulan lebih dapat dihargai yang lebih tinggi. Yang ketiga adalah bukan hanya biaya produksi, ya. Ada harga tidak hanya berdasarkan biaya tetapi juga persepsi manfaatnya bagaimana. Yang keempat adalah membutuhkan riset pasar yang lebih mendalam. Dia memahami kebutuhan dan persepsi pelanggan yang sangat penting. Contoh, jika sebuah smartphone memiliki fitur yang unik dan kualitas yang premium, perusahaan bisa menetapkan harga yang lebih tinggi karena konsumen bisa menilai produk tersebut bernilai lebih dibandingkan produk lain meskipun biaya produksi tidak jauh berbeda. Ada kelebihan perceived value pricing. Dia memungkinkan perusahaan mendapatkan keuntungan maksimal dari nilai produknya, kemudian membantu membangun brand dan loyalitas pelanggan. Apa kekurangannya? Sulit diukur secara objektif karena sangat bergantung pada persepsi pelanggan. Kemudian dua, membutuhkan riset pasar yang insentif dengan biaya yang lebih tinggi di dalamnya. Berikutnya ada namanya value preaching. Value preaching ini adalah strategi penetapan harga di mana perusahaan yang menetapkan harga produk atau jasanya berdasarkan dengan nilai yang diterima oleh pelanggan. Dengan tujuan dia dapat memberikan harga yang adil dan kompetitif, ya, sambil dia dapat mempertahankan keuntungannya bagaimana. Value pricing ini berfokus pada penawaran produk, ya, dengan harga yang mencerminkan manfaat dan kualitas yang diterima pelanggan, bukan sekedar berdasarkan biaya produksi ataupun harga pesaing yang ada. Ada karakteristik value pricing. Satu, harga sesuai dengan nilai pelanggan, ya. Harga disesuaikan dengan sejauh mana tuh produk memberikan manfaat atau solusi bagi pelanggan. Yang kedua, fokus pada kepuasan pelanggan, memberikan harga yang dianggap wajar oleh pelanggan sehingga mereka merasa mendapatkan nilai yang sepadan bagaimana. Yang ketiga adalah mendorong loyalitas pelanggan, adanya harga yang adil, membantu membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan yang ada. Yang keempat adalah kompetitif, harga diposisikan agar tetap bersaing dengan produk sejenis di pasarnya. Contoh, sebuah restoran yang dia menyajikan makanan berkualitas tinggi dengan harga yang tidak terlalu mahal, sehingga pelanggan merasa puas, ya, dengan harga yang mereka bayar. Kelebihan value pricing-nya apa? Meningkatkan loyalitas pelanggan karena mereka merasa mendapatkan nilai lebih. Kemudian yang kedua, memungkinkan perusahaan tetap kompetitif
tanpa harus menurunkan kualitas yang ada. Kekurangannya adalah menentukan nilai yang tepat membutuhkan pemahaman mendalam tentang pelanggan dan pasar. Yang kedua, sulit juga jika pasar sangat heterogen ya dengan berbagai macam referensi yang berbeda. Kemudian ada lagi berikutnya apa? Tentang namanya going red freezing. Bagaimana nih? Going red freezing ini adalah metode penetapan harga yang di dalamnya di mana perusahaan ini menentukan harga produknya atau jasanya berdasarkan harga pasar yang berlaku. Ada namanya harga umum yang dikenakan oleh pesaing, bukan berdasarkan biaya produksi atau nilai produknya. Strategi ini disesuaikan harga dengan rata-rata harga ya. Ada namanya harga pesaing yang ada di pasar, ini cocok digunakan di pasar dengan persaingan tinggi atau produk yang homogen, produk yang mirip dengan satu dengan yang lainnya. Ciri-ciri going red freezing ini satu, dia mengikuti harga pasar, tidak terlalu tinggi ataupun tidak terlalu rendah dibandingkan dengan pesaing. Yang kedua adalah minim resiko harga salah sasarannya itu. Kemudian karena penyesuaian dengan standar pasar, resiko kehilangan pelanggan ya karena harga ekstrim yang lebih kecil dalamnya. Tiga, cocok untuk produk sejenis yang mirip ya seperti BBM ya atau bahan pokok atau layanan yang sulit dibedakan secara kualitas. Contohnya, jika mayoritas toko menjual air mineral 600 ml seharga 3.500, maka toko baru yang masuk pasar kemungkinan besar akan menetapkan harga yang sama agar tetap kompetitif. Kelebihan going red freezing ini satu, sederhana dan praktis. Yang kedua, dia menghindari perang harga secara agresif. Yang ketiga, dia mengurangi kebutuhan riset biaya dan konsumen yang rumit. Kekurangannya ada, tidak memperhatikan keunikan atau keunggulan produk sendiri, bisa merugikan jika biaya produksi lebih tinggi dibandingkan dari pesaingnya. Berikutnya ada namanya Selbit freezing. Ini adalah metode penetapan harga yang dimana perusahaan menetapkan harga penawaran dalam bentuk tawaran yang tertutup. Biasanya dalam situasi lelang ya atau tender tertentu ya, tanpa harus dia mengetahui harga yang diajukan oleh pesaingnya. Dengan sendirinya perusahaan menetapkan harga terbaik biasanya kompetitif untuk memenangkan kontrak atau proyek tertentu atau penawaran tersebut diserahkan secara tertutup. Biasanya pemenangnya ditentukan dengan harga yang terendah dengan pengadaan barang atau jasa atau nilai terbaik secara keseluruhan. Ciri-ciri Selbit freezing, satu, rahasia. Dalam artian tertutup ya. Harga tidak diketahui oleh pesaing sampai semua penawaran dibuka. Dua, sangat kompetitif, mendorong perusahaan menawarkan harga paling efisien tanpa mengorbankan kualitas. Yang ketiga, umumnya digunakan dalam tender ya atau dalam proyek pemerintah. Seperti adanya konstruksi, pengadaan barang, dan jasa profesional lain. Contoh, sebuah perusahaan konstruksi misalnya dia mengikuti tender proyek pemerintah. Mereka menetapkan harga penawaran sebesar 9,8 miliar misalnya. Dan menyerahkannya dalam amplop tertutup tanpa mengetahui harga dari perusahaan itu. Penawaran ini dengan kombinasi ya, ada harga terbaik ya, dan kriteria teknisnya menangnya gitu. Ada kelebihan Selbit freezing, satu, mendorong efisiensi dan transparansi yang ada, kemudian cocok juga untuk perusahaan besar ya atau formal seperti tender pemerintah di dalamnya. Ada kurangannya apa? Resiko kalah jika harga terlalu tinggi, kemudian resiko rugi jika harga terlalu rendah dan biaya yang tidak tertutup dengan sendirinya. Bagaimana berikutnya memilih harga final? Memilih harga final adalah satu dengan psikologi harga, lihat psikologi harga yang ada. Kemudian pengaruh ada unsur bauran pemasaran terhadap harganya bagaimana. Kemudian kebijakan harga perusahaan bagaimana sampai berbicara dengan dampak harga terhadap pihak lain bagaimana. Ada berikutnya adapting the price, beberapa strategi harga yang dapat diadopsi. Satu, penentuan harga geografis. Kedua adalah diskon harga dan potongan harga. Yang ketiga adalah harga promosi. Yang keempat adalah bagaimana diskriminasi harga. Yang kelima adalah harga bauran produk di dalamnya. Satu, penentuan harga secara geografis.
Dengan cara apa Pak? Barter. Kegiatan perdagangan ya, ini terjadi dengan cara kita menukarkan barang ya, di mana pihak pertama dia menerima barang pula sebagai imbalannya, tukeran barang ya. Kemudian apalagi? Perjanjian kompensasi. Penjual menerima pembayaran sebagian dalam bentuk kas ya, dalam bentuk kas, dan sisanya dalam bentuk barang yang ada dalamnya itu. Kemudian ada lagi kesepakatan pembelian ulang. Dengan cara apa? Penjual membangun pabrik misalnya obat-obatan di negara tertentu, dan sebagai imbalannya negara tersebut sepakat membeli obat-obatan yang dihasilkan oleh negara pembeli tersebut. Lagi offset, dalam hal ini penyimbangan. Penjual penerima transaksi dalam bentuk uang, akan tetapi sepakat untuk membelanjakan penerimaan di negara pembeli dalam berbagai bentuk barang dan jasa yang ada. Ada lagi yang kedua adalah diskon harga atau berupa potongan harga ya. Ada yang namanya cash diskon. Jadi diskonnya secara langsung gitu ya. Ada lagi quantity diskon. Diskonnya tergantung dari seberapa banyak barang yang dibeli. Semakin banyak barang yang dibeli, maka diskonnya akan semakin lebih besar diskonnya itu. Berikutnya ada namanya fungsional ya, fungsional diskon atau trade diskon. Fungsional diskon ini adalah diskon fungsional. Ini juga dikenal dengan nama trade diskon, adalah potongan harga yang diberikan oleh produsen kepada distributor atau kepada pengecer ya, atau pihak perantara lainnya sebagai imbalan dari fungsi tertentu yang mereka jalankan dalam saluran distribusi. Ya kan? Ada misalnya diskon diberikan pada mitra dagang yang bukan langsung ke konsumen akhir sebagai kompensasi karena mereka menjalankan fungsi seperti dia menyimpan barang di gudang ya, dia memasarkan produknya, dia menjual kembali ke pelanggan sampai dia memberikan layanan purna jual. Ciri-cirinya apa? Satu, diberikan kepada perantara bisnis seperti agen, seperti grosir dan pengecer. Yang kedua, bukan diskon promosi atau tunai, berbeda dengan diskon ya, karena perbedaannya apa? Cepat atau cash diskon atau promosi. Yang ketiga, berdasarkan fungsi yang dijalankan. Besarnya diskon tergantung kontribusi pada pihak perantara dan rantai distribusinya bagaimana. Contohnya, misal produsen memberikan diskon 15% kepada grosir dan 10% kepada pengecer karena mereka menangani pemasaran, mereka menangani penyimpangan dan distribusi ke pelanggan akhir dengan sendirinya. Ada kelebihannya fungsional diskon ini, mendorong mitra lebih aktif dan menjual produknya sampai dia mengurangi beban produsen untuk menangani semua fungsi distribusi. Kekurangannya apa? Harus dikelola dengan baik agar margin keuntungan tetap terjaga. Kemudian jika terlalu besar bisa mengurangi keuntungan si produsen yang ada. Yang keempat ada namanya seasonal diskon. Seasonal diskon ini dikatakan diskon yang musiman. Artinya apa? Potongan harga yang diberikan kepada pelanggan jika membeli produk atau jasa di luar musim puncaknya atau pada waktu tertentu dalam tahun untuk mendorong pembelian selama permintaan rendah. Ada diskon ini bertujuan untuk meratakan permintaan sepanjang tahun, dia mengurangi kelebihan stok atau menarik pembeli saat penjualan biasanya menurun. Ciri-ciri seasonal diskon ini, satu, berkaitan waktu atau musim tertentu, misalnya ada diskon musim pakaian dingin ya, setelah musimnya berakhir, atau dia bersifat sementara, hanya berlaku selama periode musiman tertentu atau mendorong penjual di luar musim ramai. Misalnya untuk menjaga arus kas atau mengosongkan gudang yang ada. Contoh, toko pakaian memberikan diskon 30% untuk koleksi musim panas saat memasuki musim gugur. Agen wisata memberikan potongan harga kepada paket liburan ke pantai misalnya selama musim hujan karena permintaan cenderung
rendah. Ada kelebihan seasonal diskon ini, satu dia membantu mengurangi stok yang berlebih, atau bisa juga menarik pelanggan kepada periode yang lesu, atau mempercepat pertukaran produk ya. Kekurangannya ada, bisa menurunkan persepsi nilai produk jika dilakukan yang terlalu sering ya. Kemudian mengurangi margin keuntungan jika tidak dikendalikan dengan baik. Yang kelima ada namanya allowance. Di dalam konteks ini berarti insentif atau pemberian pemotongan khusus yang diberikan oleh produsen kepada pengecer, pada distributor atau konsumen ya, dalam hal ini strategi promosi dalamnya untuk mendapatkan trade-in, tukar tambah ya. Allowance ini bentuk potongan harga atau kompensasi berdasarkan atas imbalan atas tindakan tertentu. Misalnya menampilkan produk di tempat yang strategis, ada display allowance. Ada lagi menukar produk lama dengan produk baru, trade-in allowance. Ada lagi melakukan promosi produk, ada promotion allowance. Nah, jenisnya apa? Ada namanya trade-in allowance, ini adalah potongan harga diberikan kepada pelanggan yang menukar produk lama dengan produk baru. Misalnya orang nukar mobil lamanya dengan mobil barunya. Ada lagi dua, promotion allowance. Insentif pada pengecer yang berdasarkan promosi kepada produsen. Seperti apa? Iklan. Pengecer diberi kompensasi karena memasang spanduk atau display khusus. Yang ketiga ada namanya display allowance. Produk memberikan pada produk jika di lokasi strategis pada suatu toko yang ada. Ada kelebihannya apa? Kelebihannya mendorong kerjasama yang lebih aktif antara dari pengecer. Kemudian meningkatkan visibilitas dan penjualan produk, kemudian menarik konsumen melalui program tukar tambah. Kekurangannya, biaya promosi lebih tinggi jika tidak dikelola dengan baik, kemudian harus diawasi agar benar-benar digunakan sesuai dengan tujuan yang ada. Yang ketiga ada namanya harga promosi. Promosi dalamnya ada loss leader freezing, dia menurunkan harga barang dan jasa yang mempunyai merek untuk mendorong transaksi pembelian yang lebih banyak. Ada lagi special event freezing, dia penjual mengenakan harga khusus pada saat atau peristiwa tertentu. Yang berikutnya ada namanya cash rebate. Nah, ini pabrik ya dalam hal memberikan potongan harga untuk periode tertentu untuk mendorong dan terjadinya pembelian yang ada. Ada lagi low interest financing. Ini di samping memberikan potongan harga, perusahaan juga memberikan beban bunga pembiayaan yang lebih rendah. Ada namanya longest payment term. Perusahaan menyediakan paket kredit jangka panjang agar pembeli mempunyai alternatif pembiayaan dengan suku bunga yang rendah. Ada namanya warranties dan service kontak. Perusahaan dapat mempromosikan penjualannya dengan menambah jaminan pembiayaan yang lebih rendah dan membuat kontrak servisnya bagaimana. Berikutnya ada lagi psychological discounting, penentuan harga artifisial yang tinggi dan kemudian menawarkan tabungan yang substantifnya bagaimana. Yang keempat ada namanya diskriminasi harga. Ada namanya customer segment freezing. Untuk kelompok-kelompok pelanggan tertentu, perusahaan mengenakan harga yang berbeda. Ada product form freezing, versi produk yang beragam yang dikenakan harga yang berbeda berdasarkan biaya produksi, akan tetapi tidak secara proporsional. Ada lagi image freezing, perusahaan yang mengenakan harga yang berbeda untuk produk yang sama didasarkan kepada image kelompok pelanggan yang berbeda. Location freezing, produk yang sama dikenakan harga yang berbeda tergantung kepada perbedaan lokasi walau biaya produksinya sama. Ada namanya time freezing, harga berbeda berdasarkan musim, hari, bahkan jam. Perusahaan publik, hotel, dan penerbangan biasanya mengenakan metode harga ini untuk meningkatkan tingkat hunian yang ada dalamnya. Kemudian lagi hal 5, harga baruan produk. Adanya product line freezing, perusahaan mengenakan harga yang berbeda untuk masing-masing produk lini. Ada lagi optional future freezing. Banyak perusahaan memberikan pilihan produk ya, ada fitur dan jasa bersama dengan produk utamanya. Ada lagi captive product freezing, perusahaan menentukan harga tinggi kepada captive marketnya bagaimana. Ada lagi too far freezing, perusahaan mengenakan dua bentuk harga kepada pelanggan yang ada. Ada lagi by product freezing, perusahaan seperti makanan, minyak, dan bahan kimia lain menghasilkan hasil sampingnya. Ini by produknya, bila hasil di sampingan itu dia mempunyai nilai untuk pelanggan, maka harganya didasarkan kepada nilai.
Ada lagi product building freezing. Perusahaan yang pada kenyataannya tidak menghasilkan produk yang single, akan tetapi sekumpulan produk yang kemudian digabung menjadi satu, misalnya ada produk untuk mobil, perusahaan mendapatkan mengenakan harga minimal sama dengan harga yang masing-masing komponen bisa pelanggan memberikan secara terpisah di dalamnya. Ada lagi reaksi terhadap perubahan harga nih, ada reaksi pelanggan yang berubah, ada reaksi pesaingnya, atau bahkan merespon perubahan harga terhadap pesaing. Dengan cara apa? Memperbaiki harga dan menambah nilai, atau memperbaiki harganya, atau ada lagi dengan namanya last low price lainnya. Jadi diarahkan tuh dengan menggunakan harga yang lebih rendah dengan sendirinya. Itu ya yang bisa disampaikan di dalam merancang strategi dalam program penentuan harga. Oh, udah jam 19.40 ya, baik. Kita belum ada, sebentar kita presensi dulu. Ada semua? Ahmed Setiawan ada? Hadir, Pak. Muhammad Izan? Hadir, Bapak. S. Wahyudi? Wahyudi ada di room kan? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ahmad Zulkarnain? Hadir, Pak. Taufik Hidayat? Hadir, Pak. Ini semua ya. Bahannya belum saya ini. Saya set bahan dulu.
Oke. Oke, kita udah 7 ini ya. Nanti kita tinggal ujian ya. Udah sesi ke-7, tinggal nanti kita ujian gitu ya. Nah, paling nanti ujian dalam bentuk project ya, sama tugas ya. Nanti saya berikan di Edling ya. Nah, mungkin nanti waktunya agak lebih lama juga ya, bisa 1 bulan lebih ya teman-teman selesaiin, karena nanti ini berbarengan dengan kelas-kelas yang lainnya gitu. Dan nilainya akan saya keluarkan nanti berbarengan. Kita kan cuma 1-7 ya. Jadi saya rasa yang di hari ini sudah selesai, sudah 7 sesi, tinggal kita ujian. Nah, yang di hari Senin mata kuliah itu tinggal 1 lagi ya, karena kita baru pertemuan ke-6 ya di sesi ke-7 itu. Baik, silakan. Sebelum saya tutup, jika ada mau ditanyakan. Satu lagi, Pak. Boleh, silakan. Yang hari Senin ya, sekali lagi ya, yang hari Senin. Kalau ini udah selesai. Silakan, jika ada yang ditanyain, boleh, silakan. Masih ada waktu 10 menit lagi. Sudah saya cukup, Pak. Baik. Yang lain? Pak, boleh tanya, Pak? Boleh, silakan, Pak. Tadi kan kita bicara tentang terkait dengan penentuan harga segala macam tuh, Pak ya. Nah, kalau misalnya cara kita misalnya menghadapi kompetitor yang biasanya kan ada investornya berupa perusahaan startup nih, Pak. Nah, kalau perusahaan startup itu kan biasanya suka perusahaan startup, Pak. Perusahaan startup ya? Oke. Iya. Nah, kebiasaan perusahaan startup itu kan kalau di Indonesia adalah kan dia burn money, Pak ya, bakar-bakar uang nih, Pak. Nah, kalau kita sebagai perusahaan yang kategori istilahnya kan jalurnya jalur normal ya, itu menghadapi perusahaan yang diinvestori oleh perusahaan startup dengan merusak harga dengan cara membakar-bakar uang, itu gimana ya, Pak? Secara kompetisinya di kita nih, karena kan mungkin kemungkinan kalau kita melawan dengan harga kan keuntungan kita akan berkurang. Kalau kita nggak lawan harganya juga kemungkinan customer kita mungkin juga akan banyak yang beralih ke mereka gitu. Nah, cara kita menghadapi perusahaan yang diinvestori oleh startup yang biasa membakar uang itu seperti apa, Pak? Tapi mereka yang bakar uang ini mereka nurunin harga. Kalau mungkin kualitasnya berarti kan otomatis biasanya kalau kayak di kita kan nih, Pak, biasanya kan kalau kita produk handphone nih, harga itu kan udah sama nih, Pak. Nah, biasanya dia mainnya kan di promo nih segala macam. Nah, promosinya ini yang kalau buat kita yang awam tuh kadang-kadang kita anggap tuh kayak ini nggak masuk akal gitu loh. Tapi harganya memang mereka bisa potong harga di bawah di bottom gitu loh, harga bawah gitu loh. Yang kemungkinan tuh kita anggap kayaknya nggak ada untungnya gitu loh, nggak ada profitnya. Tapi kok mereka bisa pasang harga segitu? Jadi perusahaan, oke, baik ya. Ini pertanyaannya, perusahaan startup ini di Indonesia mungkin tidak terlalu se-booming di luar negeri ya. Jadi perusahaan startup ini biasanya memang adalah orang-orang yang memiliki profesional, dan profesional itu biasanya mereka kenapa bisa mendapatkan harga lebih murah dan sebagainya, karena mereka mempunyai jalur-jalur khusus. Dan orang-orang yang di startup ini kebanyakan mereka mungkin kalau mau bilang bakar uang ya, kalau saya lebih ke arah bakar skala proses bisnis. Itu ada biaya-biaya yang harus diselesaikan ya di dalam berbagai macam strategi dan taktis yang cerdas dalam kita menghadapi tanpa kita harus membakar uang gitu. Kenapa? Kalau membakar uang tadi bilang kan, Pak, keuntungan kita sedikit, terus mungkin kita juga nggak dapat untung, bahkan mereka bisa nyambil di bawah dan sebagainya. Kita nggak tahu kan berbagai macam hal ya, ada kualitas kan, namanya orang menawar harga murah, kualitas itu juga berpengaruh kan. Ada orang yang membayar mahal, mereka mungkin akan memberikan pelayanan yang lebih wah, fasilitas yang ditawarkan itu akan lebih wah gitu dibandingkan dengan orang yang membayar dengan biaya yang lebih murah. Mungkin biaya yang ditawarkan lebih murah karena mereka ingin gimana caranya mendapatkan klien gitu ya, dengan berbagai macam cara gitu ya. Nah, ada beberapa macam mungkin ya dari berbagai macam strategi taktis nih dalam dan strategi yang smart ya,
jika menghadapi tanpa kita pun ikut-ikutan bakar uang. Satu, kita bisa berfokus pada startup kita itu mempunyai value, mempunyai nilai lebih yang tidak hanya bukan harga yang dimainkan. Punya keunikan, punya keunggulan. Keunggulan itu yang tidak dimiliki oleh startup lainnya. Dengan cara apa? Tekankan kualitas layanannya. Tekankan kepercayaannya. Tekankan konsistensi kita yang tidak bisa dibeli dengan menggunakan promo murah. Harga murah belum tentu orang yang membelinya akan merasa nyaman, akan merasa sesuai dengan ekspektasinya. Bahkan harga mahal pun ketika orang percaya dengan kita, mereka yakin dengan kita, itu akan memberikan nilai lebih buat mereka karena mereka merasa dimudahkan, dibantu dan sebagainya. Kemudian buat pelanggan itu sadar kalau dengan harga murah belum tentu dia bisa memberikan solusi yang terbaik untuk jangka panjangnya. Mungkin saat ini jangka pendek selesai, tapi jangka panjang ke depan akan menimbulkan masalah baru gitu dengan sendirinya. Contohnya misalnya tindakan yang ada, misalnya kita memberikan tambahan biayanya sama, kita memberikan garansi layanan dengan layanan jaminan masalah ini selesai dan tidak memberikan masalah baru gitu. Terus memberikan lagi apalagi customer service-nya yang cepat ya, cepat tanggap dan personal dan memberikan berbagai macam informasi yang cepat dan menangani apa ya keluhan-keluhan dari si customer kita. Kemudian bisa juga dengan menggunakan produk yang lebih tahan lama atau mempunyai produk yang lebih bernilai dengan sendirinya, dengan kecerdasan, dengan profesional yang lebih kuat dibandingkan dengan startup yang lainnya. Atau bisa juga cara yang berikutnya, kata kedua adalah bangun loyalitas pelanggan. Startup yang bakar uang tadi, dia sering tidak punya pelanggan yang loyal. Dia apa? Dia hanya berburu diskon. Pelanggan yang berburu diskon, customer yang bisa menginginkan diskon, biasanya adalah customer yang kategorinya adalah kategori yang tidak mengerti tentang masalah apa yang masalah yang dia selesaikan. Atau mungkin dia pengen murah aja dan sebagainya, pengen selesai dan sebagainya. Kita nggak tahu mereka fokusnya kemana. Tapi yakin kalau kita bangun loyalitas pada pelanggan, bangun komunitas pada pelanggan yang setia dalam program layanan, edukasi dan pendekatan profesional dengan sendirinya. Kita bisa lakuin apa? Kita lakukan selain menggunakan bakar uang, kita gunakan program poin atau program reward yang diberikan kepada customer kita, kepada klien kita, atau menggunakan konten-konten yang edukatif. Ada newsletter, ada webinar gratis, ada video pendek yang memberikan berikan suatu testimoni atau memberikan suatu pelatihan yang bermanfaat buat mereka. Atau memberikan diskon hanya untuk pelanggan tetap. Jadi kalau ini, ada diskon nggak? Ada, tapi nanti Pak, biasa kami memberikan diskon itu di harga pertama kami segini, ketika nanti Bapak jadi klien kami ke depan, di mungkin kedua, itu dari bos kami ada potongan Pak sekian persen. Klien ketiga dengan Bapak nanti ketiga ada potongan berapa diskon dan sebagainya. Itu akan memberikan suatu keuntungan yang berlebih tanpa harus bakar uang dan tetap menjaga kualitas dan komitmen yang kuat di dalam pelayanannya. Yang ketiga, bisa juga lakukan dengan kuatkan adanya positioning dan brand Anda. Ada punya brandnya kan, tampilkan keunikan itu di perusahaan itu yang tidak dimiliki oleh pesaing. Pastikan bahwa pelanggan itu tahu mengapa kita berbeda, kenapa bisa kita diandalkan. Misal, contohnya gini, kami tidak menjanjikan yang termurah, tapi kami menjanjikan hasil nyata dan hubungan yang jangka panjang. Nah ini kan juga akan menguatkan positioning dan brand kita kan. Kami tidak menjanjikan yang termurah, tapi kami menjanjikan hasil yang nyata dan hubungan jangka panjang yang lebih baik. Bisa seperti itu. Kemudian bisa juga jaga efisiensi operasional. Ya, jangan ikut perang harga, tapi pastikan struktur biaya Anda tetap ramping di dalam. Gunakan teknologi yang efisien ya, dengan cara otomasi, ada tools CRM atau software akuntansi dan sebagainya untuk memudahkan dan pekerjaan kita lebih akurat datanya. Yang kelima, bisa lakukan dengan menggunakan segmentasi pasar yang lebih tajam. Seperti apa? Fokus pada segmen pasar yang tidak hanya sensitif pada harga, tapi juga dia peduli pada nilai, peduli pada kenyamanan, peduli pada layanannya. Jangan lawan mereka di area yang mereka kuasai, tapi
pilih segmen kita, segmen di mana kita bisa menang. Keenam, aliansi dan kolaborasi strategis. Kolaborasi dengan pihak lain, ada influencer, ada lokal, ada komunitas, ada bisnis pendukung ya. Ada juga berbagai macam memperluas pengaruh tanpa biaya yang besar. Ini memperkuat ya, ada kepercayaan tanpa memperluas jangkauan pasar, tanpa bakar uang yang ada. 7, bisa kita tetap konsisten dan sabar ya. Banyak startup yang bakar uang tumbang setelah mereka ada fundingnya habis. Mereka kekuatannya nggak ada, karena mereka banyak bakar uang sehingga mereka tidak kuat untuk mempertahankan perusahaannya, startupnya itu banyak banget. Jadi, perusahaan yang solid dan konsisten justru akan bertahan dalam jangka panjang sendirinya. Contoh, sana ada pesan komunikasi publik. Kami tidak ikut-ikutan perang harga. Kami percaya pada layanan yang jujur, pada layanan berkelanjutan, dan pelanggan yang puas karena nilai, bukan sekedar diskon sesaat. Ini kalau misalnya ditanyakan dengan perusahaan-perusahaan yang memberikan diskon, tetap fokus dan optimis bahwa harga itu menentukan kualitas, harga itu menentukan ke depannya, jangka panjang kita yang lebih baik ke depannya. Sehingga perusahaan startup tetap berdiri tanpa harus bakar uang, tanpa harus jual murah. Murah belum tentu baik, murah belum tentu berkualitas, tapi murah bisa jadi karena fasilitasnya tidak bertahan lama, atau mungkin fasilitasnya kurang sehingga mereka lambat dalam pelaksanaan dan sebagainya. Ini pun sama dengan sendirinya. Itu pelayanan-pelayanan yang dengan satu dengan yang lainnya harus dimulai diperhatikan ke depan. Itu Pak, mungkin yang bisa disampaikan. Ada tanggapan nggak? Silahkan kalau ada tanggapan sebelum kita akhiri. Cukup Pak, terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Baik, kalau sudah cukup, kita sudah jam 8 ya. Nah, teman-teman masuk jam kembali di mata kuliah jam kedua ya. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa di hari Senin dengan mata kuliah berbeda ya. Nanti tinggal kita ada tugas, nanti saya infokan tugas saya sudah ngupload. Kemudian juga dengan soal ujiannya. Ujian dalam berupa soal project yang dikumpulkan 1 bulan ke depan. Terima kasih. Kita tutup bersama saja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak Arif. Sehat-sehat selalu Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum.